Teteret, te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 t, terereret, terereret, terereret. Halo Om dan Tante semua, senang sekali kita bisa ketemu ya seperti ini ya di segmen OMJ, obrolan Om MJ. Iya ya, kita udah lama banget ya, udah setahun lebih nih kita nggak ngobrol seperti ini. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang unik ya. Ini tentang trading card collection atau kartu koleksi. Jadi nanti ini unik ya karena ini baru saya baru nemuin akhir-akhir ini. Sebetulnya ini trennya udah cukup lama, tapi ini menarik sih untuk dibahas. Jadi nanti bisa gantian ya. Jadi kadang ada Hot Wheels, kadang ada trading card game ini. Sebetulnya kalau kita lihat belum terlalu banyak penggemar kartu koleksi atau trading card di Indonesia. Jadi saya coba mau bikin videonya. Tapi sebelum nanti ada video-video yang lain ya di minggu-minggu, di hari-hari selanjutnya tentang trading card, kita ngobrolin dulu yuk tentang apa sih trading card itu, oke? Nah, apa itu trading card? Sebenarnya kartu koleksi atau trading card ini adalah sebuah kartu kecil yang isinya adalah gambar. Bisa gambar dari seseorang, sebuah tempat, atau gambar menarik disertai dengan keterangan, ada trivianya ataupun cerita dari gambar di kartu ini. Kartu koleksi ini awalnya terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, kartu olahraga, kedua, kartu komik, dan yang ketiga adalah kartu game atau TGC, Trading Game Card. Namun sekarang jenisnya sudah jadi sangat banyak. Budaya koleksi kartu ini menyebar dari Amerika, lalu ke Eropa, dan akhirnya sampai ke Asia. Seperti di Jepang dan Singapura. Di Indonesia sendiri, fenomena trading card ini dulu terkenal di era tahun 90-an, tapi terus redup ya. Nah, selain di Indonesia, yang terkenal itu masih ada sih kartu yang terkenal, yaitu seperti kartu Pokemon atau juga kartu Yu-Gi-Oh. Tapi sebenarnya di Amerika jenis kartu koleksi ini tuh jenisnya banyak sekali. Oke, awal budaya koleksi kartu ini datang dari Amerika Serikat sejak tahun 1888. Awalnya adalah sebuah kartu random yang disertakan dalam sebuah kotak rokok. Jadi sering disebut sebagai cigarette card. Jadi kartu ini disertakan untuk hadiah bagi orang yang beli rokok. Nah, gambarnya sendiri kadang-kadang ada yang berisi pemandangan, lukisan pahlawan, atau gambar lainnya. Nah, kartu ini pun akhirnya bisa dikoleksi. Karena itu mulailah ada perusahaan yang mencoba membuat kartu koleksi. Perusahaan pertama yang membuat kartu koleksi ini adalah Allen & Ginter di tahun 1860. Sebetulnya ini adalah perusahaan rokok di Amerika. Nah, mulai di tahun 1890-an ada juga banyak perusahaan lain yang mengikuti rokok ini ya. Jadi dimasukin kartunya. Nah, akhirnya terus berkembang. Dan di sini tidak hanya rokok ya, karena biasanya pada waktu itu tuh baseball menjadi olahraga populer di Amerika. Jadi kartu-kartu ini jadi mulai isinya adalah tokoh-tokoh pemain baseball. Jadi kenapa kok tokoh pemain baseball ini bisa dimasukkan dan dibikin jadi kartu? Jadi kita perlu kembali ke belakang dulu ya. Di tahun 1900-an itu televisi belum dibuat. Jadi orang-orang itu menyimak pertandingan baseball itu harus datang ke stadiumnya atau mendengarkan lewat radio. Nah, karena mereka sering mendengarkan lewat radio, mereka jadi penasaran, orang aslinya kayak gimana sih? Makanya banyak perusahaan yang membuat kartu dengan gambar pemain baseball seperti itu. Dan itu menjadi sangat populer dikoleksi oleh anak-anak juga hingga orang dewasa. Kita lanjut lagi ya. Jadi selain di rokok, di kartu yang ada dalam rokok, kartu ini juga disertakan dalam permen karet. Yang populer di masa itu, ya itu tadi ya,
kartu baseball dan ini dimasukkan ke dalam permen karet. Banyak orang Amerika mengkoleksi kartu baseball. Bahkan untuk kartu yang langka, harganya meningkat hingga 100 kali lipat. Semakin lama, budaya koleksi kartu ini pun berkembang pesat di Amerika dan Eropa. Bahkan mulai muncul toko-toko kartu koleksi yang dikenal sebagai hobby card shop di Amerika dan di Eropa. Oke, kalau kita ngomongin tentang trading card atau kartu koleksi, kita juga harus ngomongin dua perusahaan besar yang banyak memproduksi kartu koleksi, yaitu Topps Company dan Panini Company. Ya, jadi walaupun ada banyak produsen kartu koleksi di dunia, tapi yang paling terkenal itu ada dua perusahaan, yaitu Topps dan Panini. The Topps Company Inc. awalnya adalah perusahaan yang menjual permen karet yang menyertakan kartu baseball di dalam permen karetnya. Tetapi semakin ke arah sekarang, justru kartu baseballnya yang lebih laku daripada permen karetnya. Jadi yang tadinya jualan permen karet berubah menjadi jualan kartu. Akhirnya mulai tahun 1980, Topps fokus menjual kartu baseball saja. Dan di akhir tahun 80-an, mereka pun mulai menjual kartu yang lain, seperti kartu basket, kartu sepak bola, hingga kartu komik dari Marvel dan DC. Sekarang ada jutaan jenis kartu yang dikeluarkan oleh Topps dan dikoleksi oleh kolektor-kolektor dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kartu produksi yang dibuat oleh Topps ini juga sempat masuk, yaitu seri Match Attack. Yaitu kartu bola yang dijual sekitar tahun 2012 sampai 2015. Itu dulu ada di Indomaret, tapi sekarang sudah nggak terlalu laku ya. Oke, kita lanjut perusahaan yang kedua, yaitu Panini. Ini adalah sebuah perusahaan asal Italia yang bergerak di bidang percetakan buku, komik, stationery, dan stiker. Panini sendiri berdiri di tahun 1961 di Modena, Italia. Pada awalnya, Panini lebih dikenal karena stiker-stikernya yang menarik. Hingga di Indonesia, stiker Panini pun dijual di toko-toko buku di era tahun 80-an. Serta masif diiklankan dalam majalah Bobo. Nah, tahun 1970, Panini mendapatkan lisensi dari pertandingan FIFA World Cup. Lalu mulailah mereka membuat stiker pemain bola di masa itu. Ternyata stiker ini jadi viral dan banyak dibeli oleh banyak orang. Lalu setelah dari stiker, Panini mengembangkan bisnisnya menjadi kartu koleksi yang mengikuti hype kartu koleksi yang terjadi di Amerika Serikat. Mulai tahun 1990, Panini juga mendapat lisensi dari NBA. Akhirnya mereka juga mulai memproduksi kartu koleksi NBA serta kartu koleksi lainnya yang diambil dari komik serta game populer. Oke, kalau tadi kita sudah bicara tentang sejarahnya, sekarang kita bicara tentang bisnisnya. Jadi ternyata kalau di Amerika dan Eropa, kartu koleksi ini bisa dijual lagi ke sesama kolektor dengan harga beberapa kali peningkatannya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, memang ada yang turun, tapi juga ada yang naik hingga ratusan kali lipat. Di Amerika juga ada semacam konvensi ya atau pameran kartu yang dihadiri oleh ribuan peserta. Nah, di situ ada beberapa kartu tertentu yang harganya naik gila-gilaan. Bahkan ada yang terjual sampai beberapa miliar rupiah kalau dikurskan ke dalam rupiah. Jadi kalau di Amerika sana ini luar biasa hype-nya. Dan ini terjadi sampai sekarang. Sampai beberapa hari yang lalu pun itu ada pagelaran pameran kartu di Los Angeles kalau saya nggak salah. Dan di situ banyak sekali kartu-kartu yang dijual dan harganya itu fantastis ya, sampai jutaan rupiah untuk satu kartunya. Oke, kalau tadi kita sudah bicara di Amerika, sekarang kita lihat di Indonesia seperti apa. Jadi seperti yang sudah dibicarakan di awal, kartu koleksi atau trading card ini kan awalnya hanya ada 3 jenis ya, yaitu kartu olahraga, kartu komik, dan kartu game. Tapi sekarang berkembang menjadi banyak sekali jenisnya. Ada kartu film, ada kartu anime, bahkan juga ada kartu yang khusus orang dewasa. Ya tau lah ya bentuknya kayak gimana. Nah, di Indonesia, sekarang kita bicara trading card di Indonesia. Di Indonesia sendiri, budaya koleksi kartu ini booming justru di era tahun 90-an.
Saya dulu ingat waktu masih SMP, SD, itu sering ngumpulin kartu Dragon Ball dan Street Fighter yang dijual sama emang-emang yang ada di depan sekolah. Nah, koleksi kartu ini berkembang bersamaan dengan boomingnya koleksi perangko di masa itu. Jadi ingat ya, kalau yang generasi 90-an pasti ingat bahwa dulu ada tren koleksi kartu perangko. Nah, lalu ada lanjutnya yaitu tren koleksi kartu Dragon Ball biasanya. Namun, budaya koleksi kartu di Indonesia ini tidak bertahan lama. Orang-orang mulai bosan dengan koleksi kartu, dan bahkan ada banyak yang dibuang. Apalagi di Indonesia, untuk membuat kartu versi bajakan ini sangat mudah dan sangat murah. Sehingga ada banyak perusahaan kartu yang tidak mau berinvestasi di Indonesia. Karena yaitu ya, udahnya perusahaan besar gak masuk di Indonesia, peminatnya kurang, pembajakannya merajalela, sehingga kita tidak terlalu banyak ini mengadopsi budaya koleksi kartu di Indonesia. Dan akhirnya budaya ini pun meredup setelah akhir tahun 90-an. Saat ini jenis trading card yang masih bisa hidup di Indonesia, kalau saya lihat sih ya hanya kartu Pokemon saja ya, bikinan Nintendo. Penggemarnya cukup fanatik. Dan kartu Pokemon ini pun banyak dijual di Indomaret begitu. Ya, walaupun memang ada sih kartu Pokemon yang bajakan, tetapi penggemar kartu Pokemon ini tetap setia untuk membeli kartu yang official. Ya, jadi kira-kira begitu ya obrolan kita hari ini. Semoga menginspirasi dan kita jadi lebih kenal lagi dengan yang namanya trading. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Terima kasih dan goodbye.